Oke, kembali lagi dengan kapasitor touch. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu EEPROM dan bagaimana cara menggunakan EEPROM pada Arduino ya. Lalu saya juga jelaskan di situ bagaimana untuk cara pemrogramannya dan cara menghapus EEPROM dari Arduino-nya. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana jika misalkan nilai yang ingin kita simpan itu nilainya lebih dari 255, karena di Arduino itu hanya bisa menyimpan nilai EEPROM-nya sebesar 255 saja. Jika misalkan nilainya lebih dari itu, nilainya itu tidak akan tersimpan. Tersimpan pun nanti nilainya pun akan acak ya. Nah, di sini akan saya berikan contoh seperti apa maksudnya. Nah, kalau misalkan nilainya masih 100 atau 200, itu nilainya nanti yang muncul itu masih bisa 200 ya. Nah, sekarang kita akan reset. Nah, bisa dilihat bahwa nilainya masih tersimpan di 200. Nah, bagaimana kalau misalkan nilainya lebih 255? Nah, di sini akan saya setting menjadi 300, lalu akan saya reset. Nah, nilainya menjadi 44. Dia tidak bisa menyimpan menjadi 300. Itu karena Arduino hanya menyimpan sebesar nilainya 255 saja. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya untuk meregister atau memindahkan nilainya itu menjadi beberapa alamat. Jadi tidak memakai hanya satu alamat saja, tapi kita bisa menggunakan beberapa alamat untuk penyimpanannya, sehingga kita bisa menyimpan nilai yang lebih besar daripada 255 ya teman-teman. Nah, jadi tonton terus video saya dan akan saya tunjukkan bagaimana cara programnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Nah, sekarang akan saya tunjukkan untuk cara programnya ya. Nah, untuk pertama yang teman-teman harus lakukan, teman-teman buka dulu EEPROM clear, bisa teman-teman buka file, lalu pilih example, EEPROM, dan pilih EEPROM clear. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, kita harus hapus dulu atau mengkosongkan dulu untuk isi EEPROM-nya. Lalu jika sudah, teman-teman upload untuk program dari EEPROM clear-nya. Nah, jika misalkan sudah tertulis di sini done uploading, berarti posisi EEPROM-nya sekarang sudah kosong di dalam Arduino-nya. Nah, jadi untuk program yang tadi, untuk yang pertama tadi, itu menggunakan EEPROM read dan write biasa ya. Jadi untuk penyimpanan nilainya itu hanya 255. Bisa teman-teman lihat di sini saya menggunakan EEPROM read, di mana address-nya itu alamatnya itu saya beri nama address, dan untuk write-nya itu berada di sini untuk penyimpanannya. Nah, jadi masih menggunakan fungsi biasa, oleh karena itu dia hanya bisa menyimpan di satu alamat saja, tidak bisa menggeser di alamat yang berbeda atau istilahnya meregister. Nah, kemudian untuk program cara agar nilainya itu bisa berpindah ke alamat yang lain, yaitu menggunakan fungsi ini ya. Jadi fungsi ini yang nantinya akan menggeser alamat jika misalkan nilainya itu lebih dari 255. Makanya di sini saya menggunakan 3 alamat. Jika misalkan nanti teman-teman menggunakan 3 alamat itu masih kurang, teman-teman bisa tambahkan lagi di sini address plus 3, teman ganti di 24, di sini teman-teman ganti 16, dan di sini teman-teman ganti 8. Nah, ini jika misalkan teman-teman menggunakan nilainya itu masih kurang ya. Kalau misalkan menggunakan 3 alamat itu masih kurang, teman-teman bisa tambahkan 4 alamat. Lalu untuk fungsi pembacaan read-nya di sini tinggal diganti 24. Lalu di sini diganti 16. Lalu kita beri tambahan lagi di sini menjadi 8. Dalam kurung ditambahkan program yang ini, kita kopikan, kita beri tutup kurung, kita copy, kita pastikan. Nah, di sini tinggal diganti 3. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk programnya. Nah, lalu teman-teman
buat fungsi untuk mendeklarasikan fungsi read-nya di sini. Jadi untuk fungsi pembacaan read-nya, jadi ketika telah disimpan nanti akan dibaca lagi saat misalnya Arduino-nya itu terreset ya. Nah, di sini saya membuat fungsinya long value sama dengan read long from EEPROM. Nah, lalu kita masuk ke fungsi penulisan dari fungsi EEPROM-nya ya. Nah, jadi fungsi penulisan EEPROM-nya itu dibuat dari read long into EEPROM ini ya. Nah, jadi ketika kita buat fungsi penyimpanannya nanti, dia akan menjalankan program void yang ini untuk penyimpanannya. Jadi agar bisa nilainya itu tersimpan lebih dari 255. Jadi sisanya akan masuk ke alamat yang nomor 2. Jika misalkan alamat di nomor 2 sudah penuh, langsung geser lagi ke kolom yang ketiga, lalu geser lagi ke kolom yang keempat. Nah, jadi seperti itu untuk prinsipnya ya, teman-teman. Nah, di sini untuk programnya ini ketika push button saya tekan, dia akan menambahkan nilainya menjadi 100 ya. Nah, 100 ini cuma sebagai alamat aja ya. Jadi bukan maksudnya ditambahkan 100 terus makanya di sini 100, enggak. Di sini teman-teman bisa bebas gunakan nilainya berapapun. Nah, di sini saya gunakan misalkan contohnya 100. Nah, seperti itu untuk programnya, dan di sini akan saya coba untuk upload ya sekarang. Kita verify dulu apakah ada error. Nah, sudah tidak ada error. Nah, sekarang kita mulai upload untuk programnya. Nah, fungsi uploadnya sudah selesai. Sekarang kita akan coba langsung di alatnya ya. Oke, tadi sudah kita upload untuk programnya. Sekarang kita coba ke alatnya ya. Nah, di sini akan saya tekan untuk push buttonnya untuk menambahkan value-nya menjadi, kita coba 300 dulu ya. Sekarang kita akan di set. Nah, bisa dilihat sudah bisa menyimpan ya, nilainya lebih dari 255, jadi nilainya tetap menjadi 300. Nah, di sini akan saya tambahkan lagi nilainya menjadi 1000. Oke, saya akan coba reset. Nah, nilainya masih tersimpan. Nilainya masih tersimpan 1000 di sini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara program agar EEPROM-nya bisa kita simpan dengan nilai lebih dari 255. Nah, jadi cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye-bye.